Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur kita haturkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan rahmatnya sehingga sampai hari ini kita bisa menjalankan puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa sampai di akhir Ramadan dengan puasa yang terbaik di tahun ini insya Allah. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang keistimewaan berdoa, karena doa adalah sesuatu yang paling penting dan termasuk bagian daripada ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Surat Ghafir ayat yang ke-60. Tuhanmu berkata, Tuhanmu berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku dan aku akan mengabulkan doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, maka mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dengan kondisi yang hina dina. Dalam kehidupan kita pasti ada masalah. Dalam kehidupan kita pasti ada kondisi yang kita merasa sangat rendah, merasa sangat tidak mampu untuk menanganinya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi kepada kita dengan berdoa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berdoa. Maka solusi yang paling baik, solusi yang menjadikan hati kita tentram, yang menjadikan hati kita nyaman, yang menjadikan hati kita bahagia, kita adukan segala masalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tundukkan hati kita, kita tengadahkan tangan kita, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala problem dalam kehidupan kita diberikan solusi yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, ud'uni, berdoalah kepadaku. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi astajib lakum. Maka Allah akan mengabulkan apa yang kita minta. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak suka terhadap hambanya yang menyombongkan diri, tidak suka terhadap hambanya yang merasa cukup, tidak suka terhadap hambanya yang merasa lebih daripada segala-galanya. Maka dengan berdoa itu adalah bagian wujud daripada penghambaan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai wujud kerendahan manusia
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang sombong, orang yang tidak mau meminta kepada Allah, bahkan diberikan ancaman oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam kondisi yang hina dina, dalam kondisi yang lemah, dalam kondisi yang tidak mampu berbuat apa-apa, bahkan dalam kondisi yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis Nabi SAW disebutkan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu inti pokok daripada ibadah, yang menunjukkan bahwa doa itu adalah bagian daripada ibadah. Maka kita bisa melakukan doa dalam kondisi apa saja ya. Bisa dalam keadaan berdiri, bisa dalam keadaan duduk, bahkan kita bisa berdoa juga dalam kondisi berbaring. Meskipun doa yang paling baik itu adalah dengan melakukan adab-adab doa. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan apresiasi, memberikan cintanya kepada orang yang berdoa. Maka berdoa juga butuh keseriusan, butuh kesungguhan. Sebagaimana hadis Nabi SAW, Innallaha ta'ala yuhibbul mulikhina fid du'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang serius dalam berdoa. Bisa jadi doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita belum serius dalam berdoa. Memintanya masih setengah-setengah atau memintanya masih dalam keraguan. Apalagi di bulan Ramadan ini adalah kesempatan yang sangat besar untuk dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada waktu yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba itu berdoa, yaitu ketika sedang berbuka. Waktu berbuka adalah waktu yang menyenangkan, waktu yang membahagiakan. Bahkan Rasulullah SAW juga bersabda bahwa lis-shaimi farhatan. Orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan. Farhatun indal iftari wa farhatun indal liqa'i rabbih. Dia bahagia ketika berbuka dan bahagia ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa menjadi doa di waktu berbuka itu mustajab atau tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena dalam kondisi yang bahagia itu kebanyakan orang lupa. Kebanyakan orang sibuk dengan kebahagiaan itu, apalagi dengan makanan yang tersedia berbagai macam, minuman yang tersedia berbagai macam juga, maka menjadikan kebanyakan orang itu lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal waktu itu adalah waktu yang la taruddu, tidak ditolak doanya. Maka di bulan Ramadan ini barangkali kemarin masih belum juga berdoa ketika berbuka, maka bisa dimulai dari sekarang. Kita tundukkan hati kita, kita tengadahkan tangan kita ketika waktu berbuka, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar
apa yang kita inginkan di dunia ini, apa yang kita cita-citakan di akhirat nanti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita memaksimalkan doa di waktu berbuka. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik ila aqwamit thoriq. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.